sahabat Tangguh, sekarang Zi dan tim lagi berada di daerah Cikarang. Dan sekarang kita mau ketemu sama Mbak Dinda. Dia adalah seorang pemberi informasi di episode kali ini. Menurut Sherlock yang Mbak Dinda kasih, ini sih udah deket ya. Nah itu ada jualan tahu sih. Nah ini Pak Ali. Hai Mbak Dinda. Gimana? Iya, jadi kan aku kan biasa kalau pulang kerja kan lewat sini kan, ngelihat ada bapak-bapak. Oke. Dia itu udah tua sih, makanya aku ngeliatnya tuh, ya Allah nih bapak-bapak udah tua tapi dia masih jualan. Kalau yang aku dengar sih namanya Pak Edi, umurnya tuh sekitar 73 tahun lah. Terus yang aku dengar juga istrinya tuh lagi sakit. Udah kalau gitu sekarang kita langsung aja ke TKP. Sini. Udah kalau gitu paling kita parkir dulu sambil nunggu bapaknya datang. Jadi di sini ya? Dia biasanya di sini tuh Mbak. Oh gitu. Gimana nih? Tapi aku sih ada sih fotonya si Pak Edi juga. Nanti aku tunjukin deh. Nggak usah kan, nanti mau di sini kan temenin aku kan? Iya, soalnya aku juga ada urusan. Oke. Ya. Makasih ya. Iya. Makasih informasinya. Makasih ya Mbak ya. Ya Mas. Ya, makasih Mbak Dinda. Oke. Gimana kalau sekarang kita briefing agent dulu? Oke, lihat kesini aja ya. Hai agent. Ini kan tugasnya masing-masing yang di-share di grup. Baik, ya, ingat, paham. Gali sebanyak mungkin informasi dari sosok tangguh kita ini. Dan jangan lupa alat perekam yang Zi kasih. Itu dipasang dengan baik, satu persatu bergantian. Dan nanti akan kita pasangin earpiece yang berguna untuk biar Nanti apabila ada informasi tambahan. Siap. Oke, laksanakan. Selamat bertugas. Siap. Sekarang kita menunggu Pak Edi datang. Ya sahabat Tangguh, Pak Edi sudah datang. Sepertinya dia sedang beristirahat dan menunggu sang pembeli datang. Kita tunggu sebentar dulu. Selang 5 menit kita akan masukin agen-agen kita. Mau ke sono. Mau ke depan sih, Pak. Depan sini. Mau istirahat dulu, mana Pak? Ada kursi, Pak? Hah? Mau istirahat dulu bentar. Ada istirahat. Ya sahabat Tangguh, agen pertama kita sudah masuk dan agen kita bertugas untuk mengetes kejujuran dari Pak Edi. Kita akan lihat reaksinya seperti apa. Apa siapa tadi? Jualan apa? Telur dulu. Oh, telur gulung. Bahannya apa aja, Pak? Telur Telur sama sama bihun. Bapak sama siapa jualannya? Saya Oh, sendirian. Emang anaknya nggak nemenin? ada. Ada. Nggak ada nemenin anak saya. Nggak ada nemenin. Bapak tinggal sama siapa aja? Sama bini saya, sama cucu saya. Oh, sama cucu. Lah, ada bini, ada cucu. Ya? Ya itu yang ngasih makan siapa? Bapak semua itu. Saya. Nah, jualan cilor doang. Iya. Emang ini bisa buat makan itu, Pak? Alhamdulillah. Oh. Sepertinya saya ini cari asam kalau cukup berbahasa ya. Mhm. Kalau Oh. orang-orang memakan ikan ayam sama ikan asin. Jadi yang penting bisa buat makan ya, Pak? Yang penting makan. Oh. Emang cucunya berapa? Cucunya di rumah saya 2, yang ditinggal emaknya Oh, tinggal maknya kemana? meninggal. Innalillahi. Jadi Bapak yang ini yang rawat? Yang merawat saya Oh, subhanallah. dari umur berapa? Dari umur 2 bulan.
Sehari bisa untung berapa? Nggak tempo-tempo pagi, pagi tempo 30, ntar sorenya 35. Ada masih ada sisa Pak? Apa namanya yang bisa dimakan gitu Pak? Saya lapar soalnya. Buat ganjil perut aja. Oke, nanti kita akan lihat agen kita akan membayar dengan uang lebih. Apakah Pak Edi akan mengambil semua uangnya atau mengembalikan sisa uang sesuai belanjaannya? Ibu masih ada? Ibu, Istri? istri saya sakit, Oh sakit apaan? sakit gula. Gula, aduh ya Allah. Terus nggak ke rumah sakit? Ya namanya orang kecil aja. Iya ya. Oh, diobatin pakai apa Pak? Gula Pak? Obatnya obat ini aja. Saya seminggu 20.000 beli obat. Oh, obat apa biasanya buat Obat penyakit? obat gula. Oh, terus ibu nggak bisa ngapa-ngapain? Dia namanya udah kaki udah kecil, Oh, kakinya kecil. udah kurus lah. Oh, berarti Kalau jalan nggak bisa tapi merambat-rambat. oh merambat-rambat. Oh ya Allah. Nah, yang rawat ibu siapa Pak? Yang rawat itu ada anak saya yang Oh ada anak. Anaknya kerja nggak? ini nggak kerja. Nggak kerja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibungkus aja ya Pak ya? Hah? Dibungkus aja kali ya? Iya. Udah belum? Kita. Udah. Maaf Pak, yang mana Pak? Duitnya yang mana maaf? Ya itu uangnya banyak awat. Iya Alhamdulillah. Ada nggak? Itu berapa sih berarti dua? Ini yang 500, 5.000. Ah, 5.000. Ya, Ini dua tadi ya? ya, Dua berarti 2.000 ya? ya. Tadi duitnya pas apa 5.000-an ya? Mereka diambil kasih lagi. Oh iya. Agak susah kadang bedain Pak duit. Ya, Terima kasih ya Pak, udah ngobrol-ngobrol ya Pak. Maaf dengan Pak siapa? Pak Edi. Oh Pak Edi. Terima kasih Pak. Jualan apaan Bang? Dan agen kita selanjutnya sudah mulai masuk dan dia akan mencoba merayu bapak untuk mengajak cucunya mengemis. Jadi agen kita akan merayu, akan membujuk apakah bapak dia akan mengizinkan anaknya untuk mengemis. Kita akan lihat reaksinya. Jajal dulu ya tuh ya? Iya boleh. Ya. Oh begini makannya? Iya. Modal dagang kayak gini berapa? 70 semuanya? Semuanya. Dari pagi sampai sore? Nah, terus Bapak tinggal sama siapa? Sendiri? Enggak. Sama siapa? Anak bini saya satu Oh. yang sakit. Iya. Sakitnya kayak gula. Bini Sakit gula. jadi nggak ada yang bisa bantuin kerja? Anak cucunya? Bisa mah bisa, tapi nggak bisa normal begitulah. Merayap begitulah. Berat juga dengan Bapak ya? Bapak tahu nggak yang di jalan-jalan ibu-ibu? Apa ini diwadahin plastik hitam lagi? Aduh, penempatannya juga kurang bersih.
Bapak tahu nggak? Yang di jalan-jalan ibu-ibu. Yang suka gendong anak. Ngemis. Ini saya bukan ngajarin enggak ya. Dia ngemis. Bukannya kenapa ya? Itu penghasilannya lumayan loh. Nih jangan ngomong-ngomong ya. Saya tuh hasil dari mengelola begitu. Lihat. Penampilan saya oke. Lumayan hasilnya. Berlipat-lipat untungnya. Asal tahu aja. Apa enggak? Kalau saya nggak mau, assalamualaikum. Percaya. Kan itu nggak ngerugiin orang, Pak. Ya, tapi nggak rugi. Iya kan? Tapi rasanya di hati saya tuh kurang begitu lah. Kalau mau ya, kalau memang sana ada minat, Bapak hubungin saya dah. Lumayan, hasil nggak perlu modal kayak Bapak begini. Dari pagi sampai jam berapa? Jam 7 ya? Sore. Sore. Cuma 70.000 Pak. Padahal tanggungan banyak. Kalau mau Bapak hubungin saya, ya. Oh ya berapa? Berapa duit Bang? Nih. Pak. Kalau ini saya jualnya 2.000 Pak. 2.000. Kalau Waduh. pakai ini bihun 1.000 gitu. Bihun 1.000. Iya, yang penting cucunya aja kerja. Nanti saya yang ajak, ya. Hasilnya kan bisa buat Bapak. Bapak istirahat, udah tua, bukan ngapa. Iya, bukan Nah. gitu Pak. Lah memang kenapa? Ini 20. Lah emang kenapa sama pengemis? Padahal kan sama-sama cari duit. Saya agak kurang menyetujui Pak kalau yang ngemis itu. Iya. Kamu cari rezeki yang pakai keringat. Gini deh ya, kalau Bapak emang mau berminat, saya sering lewat sini, ya. Ntar saya datangin lagi kali waktu. Iya. Ya. Udah dah. Coba ya. Ya, kita sudah melihat sama-sama kalau Pak Edi cucunya tidak boleh dan dia tidak mau menjadi pengemis. Dan dia berkata bahwa bekerja dengan keringat sendiri itu lebih baik daripada harus meminta-minta. Berarti challenge kita kali ini berhasil. Duh. Kamu jangan jajan sembarangan. Ibu kan sudah bilang, ibu kasih uang kamu bukan untuk jajan sembarangan. Ya, ini next agent kita akan mengetes kesabaran Pak Edi. Kita akan lihat. Ini nggak bersih. Nanti perut kamu sakit gimana? Bapak juga jangan nawar-nawar anak saya makanan ini, Pak. Ini nggak sehat. Dijamin nggak jajanan Bapak ini? Sehat. Bapak kalau nawar-nawarin makanan tuh jangan sembarangan, Pak. Makanan kayak gini kayaknya kurang bersih deh. Sini, kembaliin aja. Nih, Pak. Saya kembalikan. Kembalikan uang anak saya. Boleh saya lihat Pak, bahannya dari mana aja ini? Apa ini diwadahin plastik hitam lagi? Aduh, penempatannya juga kurang bersih. Ya udah Pak,
Ya sahabat tangguh, tadi bisa lihat gimana reaksinya Pak Edi saat agen kita menuding bahwa jajanan itu tidak sehat, jajanan itu tidak bermutu, tapi Pak Edi tetap sabar dan tidak marah sama sekali, bahkan ketika agen kita meminta kembali uangnya. Pak Edi benar-benar hanya menunduk, benar-benar hanya sabar dan menerima semua itu. Dan challenge kita kali ini berhasil. Bapak kakeknya Billy. Saya dapat laporan dari teman-teman anak saya kalau anak saya suka diganggu sama cucunya Bapak. Bapak kalau punya cucu diurus yang bener dong. Bilang ke ibu bapaknya, tuh anak diajarin yang bener supaya nggak ganggu anak saya lagi. Kasian kan anak saya sampai mogok sekolah. Bapak tahu nggak perasaan saya jadi orang tua? Bapak ngomong dong, jangan diem aja. Bapak mah enak, cucu Bapak di rumah masih bisa senang-senang ketawa-tawa. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya akan lapor ke pihak sekolah supaya cucu Bapak Billy dikeluarin dari sekolah. Bapak kok diem aja sih, Pak? Coba dong Bapak kasih solusi gimana caranya. Saya udah jauh-jauh datang ke sini nemuin Bapak, tapi Bapak nggak menghargai saya sama sekali. Ini kan masalah cucu Bapak, gimana cara Bapak ngajarin cucu Bapak kok bisa seperti itu? Bapaknya diem aja, kayaknya nggak ada reaksinya, mungkin karena saking marahnya kali ya. Aku turun aja deh. Dan dia juga nggak akan ganggu teman-temannya seperti cucu Bapak ganggu anak saya. Pak, jualan apa? Kenapa? Telur. Kenapa, Bu? Ini cucunya anak Bapak. Dia buat anak saya jadi takut ke sekolah. Emang diapain sama cucunya? Cucunya tuh nakal sekali. Anak saya digangguin sampai dia takut ke sekolah dan nggak mau main sama teman-temannya. Tanya dulu, bener nggak? Kan Bapak punya cucu. Gimana saya mau tanya? Bapaknya dari tadi diem aja. Bapak punya cucu emang? Iya. Mungkin salah kali. Aku makan ya? Iya. Itu siapa? Bapak nggak kenal? Nggak kenal? Lu marah kok Bapak diem aja? Soalnya mau nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa marah. Bapak nggak bisa marah? Oh, Bapak namanya siapa, Maaf? Pak Edi. Pak Edi. Emang biasa jualan di sini? Oh, ini lagi istirahat aja di sini. Oh, ini berapaan satu? 2.000. Makannya gini. Terus ini jualan kayak gini? Sehari dapat berapa? Kalau lagi rame ya, alhamdulillah. Kalau lagi sepi dapat 25 atau 30. 25.000 sampai 30.000. Ya. Modalnya berapa, Pak? Kalau sorenya keluar jam 4, jam 3 ya keluar. Dapat tempuh dapat 40. Kalau lagi rame dapat 30 gitu. Untungnya sehari 30.000 sampai 40.000. Tapi tadi di sini ada yang beli nggak? Ada. Siapa tadi yang beli? Siapa tahu itu. Tadi ada orang buta beli di sini. Iya. Terus dia beli berapa duit? Dua biji. 2 biji berapa tuh? 4.000. 4.000. Terus bayarnya? 5.000. Duitnya 5.000. Terus saya apakah cukup nggak duitnya? Terus Ya saya dikasihin lagi. terus jadinya dia bayar apa enggak? Jadi ya enggak lah. Jadi Bapak kasih gratis? Iya. Kenapa dikasih gratis? Kenapa nggak diambil lebih aja? Kan dia juga nggak ngeliat kan buta. Orang itu hatinya yang melihat daripada matanya. Terus
suka ada yang pembeli aneh-aneh gitu nggak? Anak kecil yang dimarahin ibunya atau bapaknya? Kenapa Ada yang dia? tadi beli 10.000, saya diminta lagi duitnya. Emang kenapa beli 10.000 diminta lagi uangnya? Karena enggak ini katanya nggak bersih. Katanya kurang bersih. Iya. Terus Terus ya diminta lagi, dikasih lagi. Ya, telurnya dibalikin lagi. terus marah-marah dong bapak tadi. Enggak marah. Ya aku nggak marah, dia udah beli, udah ngasih 10.000, terus kita balikin. Kenapa nggak dimarahin? Enggak mau saya. Tapi sempat ada yang ngajakin ngemis gitu nggak cucu-cucu bapak? Ya begitulah kalau anak-anaknya ini nambah ya duitnya. Tapi kita harus mendidiknya anaknya itu seterusnya begitu. Daripada ngemis. Jadi larinya ngambil barang orang. Oh, jadi mendingan kerja. Ini keluar keringat sendiri. Gitu. Jadi tadi berapa? Tadi saya makan berapa? 2.000. 2.000. Berarti kalau 2 4.000 ya? Berarti kalau 2 4.000. Sambelnya mana? Gini mana cara makannya gini ya? Ini jadi ini 2 4.000. Sini aja Pak. 4.000. Saya beli dagangan Bapak 1 juta rupiah. Bismillah, kita buka ya. Saya beli dagangan Bapak 1 juta rupiah. Bapak. Bapaknya lagi berdoa mungkin karena memang ya Bapak, ini kami dari tim pengemis tadi udah ngikutin Bapak jualan. Bapak orang yang sabar, jujur, bahkan nggak pernah marah sama sekali. Kita boleh ke rumah Bapak? Boleh aja. Boleh, kita sholat maghrib dulu di sekitar rumah Bapak. Di tengah rintik hujan, dengan tubuh yang tak lagi tegap, Pak Edi mendorong gerobak tuanya demi sesuap nasi untuk keluarganya. Tanpa mengeluh, penuh ketekunan dan kerja keras, pantang ngemis. Ini ditaruh mana, sini aja ya? Assalamualaikum. Ini siapa, Pak? Ini istri. Oh, Zi. Ini siapa? Ini anak saya. Siapa
siapa namanya? Mulyadi. Mulyadi. Bapak ceritain tadi dapat apa? Dapat rezeki dari ada ini. Itu saya juga terima kasih bantuannya adik. Ya. Terima kasih benar-benar. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah saya juga. Ibu tinggal sama siapa di sini? Berlima, saya sama ponakan gua. Ponakan itu berarti cucunya. Cucu saya. Mas saya. Ibu sakit apa? Saya sakit gula. Terus kakinya nih mengkecil. Kadang-kadang kaki, kadang-kadang kalau buang air besar. Kalau buang air besar nggak berhenti. Kalau jalan dia kudu dituntun. Mas Mulyadi kerja? Saya nggak kerja. Oh, Mas Mulyadi bantuin apa kalau di rumah sama bapak? Ya kadang-kadang saya motong-motong bambu, buat bikin Yang tadi buat tusukannya. tusukan Iya. itu ya. Yang kadang-kadang kalau bapak pulang, saya ngelap-ngelapin gerobak. Ya, di rumah kalau ada pakaian ini cuci gitu. Kenapa Mas Mulyadi memilih untuk di rumah aja? Padahal bekerja pun Mas Mul bisa mendapatkan penghasilan untuk biaya sekolah, biaya rumah Ya saya sakit. pengen kerja, cuman keadaan orang tua saya nggak ada yang ngurus gitu. Saya lebih baik ngurus orang tua daripada kerjaan. Saya nggak mau kehilangan satu orang lagi. Empok saya udah meninggal dunia. Jadi memutuskan untuk diam di rumah ngerawat ibu. Jadi saya kayak sedih. Betul ya, Teh? Kenapa sedih? Kenapa? Keadaan orang tua saya begini. Saya bangga punya bapak yang sudah tua mau jualan. Kalau saya hidupnya enak, saya akan banggakan orang tua saya. Saya nggak mau kehilangan lagi. Bila kemarin kita melihat pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, tapi hari ini kami melihat pengorbanan seorang anak kepada ibunya. Dia tidak ingin ibunya kenapa-napa. Dia ingin ibunya sehat. Dia ingin selalu menjaga ibunya. Semoga pengorbanan Mas Mulyadi jadi pengorbanan yang sangat berarti, sehingga harus bela-belain untuk tidak kerja hanya untuk merawat ibu. Ini kita punya sedikit hadiah buat Mas Mul dan buat Bapak sekeluarga. Semoga ini bermanfaat. Boleh? Mereka tidak bisa bilang apa-apa, mereka hanya mendoakan terima kasih, mereka hanya mengucapkan terima kasih dan mendoakan kita semua. Ponakannya bisa dia tolong dipanggilin, Mas? Mana si Depi? Dili, Depi, keluar, Pi. Ke sini. Sini sayang. Ini namanya siapa? Siapa? Depi Devi. Yang ini namanya siapa? Billy. Billy. Billy dari kapan tinggal sama nenek sama kakak? Kecil. Dari kecil. Billy mau ngucapin apa sama kakek sama nenek? Apa? Terima kasih buat apa? Terima kasih kakak udah ngurus Billy. Terima kasih Nek. Devi dan juga Billy sekolah yang rajin ya, supaya bisa banggain kakek, banggain nenek ya. Kamu cita-citanya apa sayang? Mau jadi dokter. Masya Allah. Devi mau jadi apa? Mau jadi dokter. Amin 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 ya Allah. Semoga cucu kakek yang kakek besarin bisa membawa kakek ke dalam hidupan yang lebih baik ya nih. Kita
masih punya satu hadiah, boleh sekarang? Boleh, nenek, ibu bisa berdiri? Bisa saya mau. Boleh dibantu kita ke depan. Ayo Pak. Semoga ini bisa merubah nasib Bapak, Ibu, Mas Mulyadi. Amin. Semoga bermanfaat. Bismillah, kita buka ya. Semoga etalase yang diberikan, semoga rezeki yang hari ini diterima oleh keluarga Pak Edi bisa mengubah kehidupan mereka. Mas mau ngomong apa, Mas? Terima kasih. Ini mungkin modal untuk Mas Mul. Bisa jualan di rumah sambil jagain ibu ya. Iya. Sambil merawat ibu. Bisa sekalian dagang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit buat ibu berobat. Iya. Engkau ya Allah, selain Engkau ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Ya Allah. Inilah sosok Pak Edi. Berjuang tiada henti setiap hari untuk menafkahi istri, anak, dan kedua cucunya. Tanpa lelah, tanpa letih setiap hari. Hujan, panas, beliau lalui setiap hari. Hanya doa,